Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini ulun hendak menafsirkan ayat Al-Qur'an memakai tafsir An-Nur yang dikarang oleh Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Surah yang hendak ulun tafsirkan adalah Surah Al-Baqarah ayat 151 dan Surah Al-Kahfi ayat 56. Yang mana Surah Al-Baqarah ayat 151 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul azim. Tafsirannya, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu 'alaikum ayatina, yang berarti sebagaimana Allah sudah menyuruh seorang rasul dari kelompok buahnya seorang, maka inya rasul itu membacakan ayat-ayat Allah kepada buhan pian. Allah menyempurnakan nikmat Allah kepada buhan pian dengan jalan pian kawa mengambil Ka'bah. Sebelumnya ampun orang kafir Quraisy yang sudah dijadikan sebagai kiblat buhan pian. Pian pun bisa membersihkan Ka'bah dari gawian menyembah patung. Sebagai penyempurnaan nikmat Allah kepada buhan pian dengan disuruhnya seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jua dari kelompok buhan pian seorang, dan kiblat berada di negara pian. Sidin atau Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat buhannya yang memberi petunjuk tentang kebenaran dan menyampaikan kepada pian mengenai jalan yang jujur. Ayat-ayat di sini mencakup ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang menunjukkan kepada keesaan Allah dan kegenalan, kudrat atau kekuasaannya lawan kabungasyad atau tasharufnya yang ada di langit dan di bumi. Jalan memperoleh kenikmatan yang demikian banyak itu bagi buahnya atau mukmin dengan cara Tuhan menunjukkan kebujuran, diumpati dalil dan keterangan yang meyakinkan. Lain dengan jalan taklid dan berserah Allah kepada pendapat orang lain. Dengan jalan itu akal memiliki kemerdekaan atau kebebasan berpikir, dan jadilah agama sebagai petunjuk dan mengarahkan akal. Wa yuzakkikum, yang berarti sidin membersihkan pian. Sidin atau Nabi Muhammad SAW membersihkan pian dari kerendahan hak budi atau kelakuan buruk yang mana itu maluas di kalangan bangsa Arab, umpamanya mengubur anak-anak binian dalam keadaan masih hidup dan membunuh anak lakian segar membebaskan awak dari tanggung jawab memberi makan, menumpahkan darah gara-gara sebab-sebab yang sepele. Sidin menanamkan akhlak-akhlak baik dan adab yang tinggi pada diri pian. Dengan membersihkan jiwa, para muslim sudah mampu mengalahkan kerajaan-kerajaan ganas dan menjadi pemimpin bagi umat-umat yang sebelumnya merendahkan buahnya. Selain itu, rakyat dari negara-negara ganas tersebut juga mengakui kelebihan buahnya. Umpamanya, berbuat adil dan memiliki siasat atau strategi atau pengaturan yang karat yang buahnya lakukan. Keharatan strategi pendukung-pendukung Al-Quran pada masa itu melumpuhkan atau mengalahkan strategi-strategi buruk yang kawa dilakukan oleh umat-umat sebelum buahnya. Karena harat dan hebatnya strategi buahnya, itulah umat-umat lain hakun kepada hukum agama Islam dan mengambil petunjuk dari buahnya. Wa yu'allimukumul kitaba, dan mengajari Alkitab. Sidin Nabi Muhammad SAW mengajari kepada pian Al-Quran Karim dan memadahi kepada pian segala kandungan isinya, yaitu hikmat-hikmat ketuhanan dan rahasia-rahasia kerabanian. Yang karena itu Al-Quran juga dikatakan sebagai hudan, petunjuk, dan nur cahaya. Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran di muka para sahabat,
untuk menjaga nashham atau keruntuhan bacanya dan mempandirnya sehingga Al-Quran tetap terjaga dari perubahan huruf dan perubahan titik. Hingga itu Nabi memadahkan rahasia-rahasia dan hikmat-hikmat yang didukung oleh Al-Quran sehingga para sahabat kawal dan mengambil penarang atau inti dari isinya. Wal hikmah dan hikmah, ilmu yang disertai oleh rahasia-rahasia dan kemanfaatannya akan menunjukkan kita segan mengamalkannya. Sunnah Rasulullah yang amaliyah digawikan cara hidup Rasul lawan keluarganya, para sahabatnya, baik dalam masa damai, masa bakalahi, dalam perjalanan, sewaktu di rumah, dalam keadaan sanang dan uyuh. Imbah tu menjalankan mujmal, keluasan arti ayat Al-Quran, menerangkan mubaham, kesamaan arti ayat Al-Quran, lawan membuka rahasia-rahasia dan hikmat-hikmat hukum. Seandainya petunjuk nyaman dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah kada ada, tentulah penjelasan materi atau secara teori karena cukup segan mengubah bangsa Arab dari keadaan yang berpecah belah, bungul dan berkepala batu menjadi suatu umat yang hidup berdasarkan berbudaya yang tinggi serta bisa mengendalikan bangsa-bangsa lain. Nabi SAW juga sudah memadahkan fikih atau hukum agama dan membimbing para kawannya sebagaimana menyalami atau cara mengambil atau materi rahasia agama. Karena itu buahnya pun kawat tampil menjadi para hukumah, ahli-ahli hukum, para ulama yang adil, lawan sebagai pintar benar atau serba bisa. Ada di antara kawan Nabi SAW yang kawan mengambil alih atau pemimpin pemerintah yang ganal, mendirikan keadilan dan menjalankan politik pemerintah dengan sebaik-baiknya. Padahal buahnya hanya kawan menghafal sebagian Al-Quran, tetapi dipahami secara bujur-bujur. Sidin berusaha mengetahui rahasia-rahasia hukumnya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, lawan mengajarkan apa yang belum pian ketahui. Selain itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Sidin juga menjelaskan soal-soal yang kadang didapat dengan jalan nazar atau cara ilmiah dan fikih, tetapi hanya bisa didapat dengan jalan wahyu. Umpamanya menyangkut pengajaran mengenai alam gaib, perjalanan nabi-nabi terdahulu dan umat-umatnya yang kadang pian ketahui, yang kebanyakan juga kadang diketahui oleh para ahli kitab. Selanjutnya surah Al-Kahfi ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bil haqqi wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Sadaqallahul azim. Tafsirannya, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. Kami kadang mengutus para rasul melainkan sebagai pembawa kabar menggembirakan dan pembawa kabar mengancam atau mengingatkan. Kami kadang mengutus para rasul kepada semua umat melainkan sebagai menggembirakan orang-orang yang beriman, memujurkan Allah dan Rasulnya bahwa buahnya akan memperoleh pahala di akhirat. Selain itu juga segan mengingatkan kepada orang-orang kafir dan durhaka bahwa buahnya akan dijulungi azab. Kami kadang mengutus para rasul segan mengambil dan meminta-minta orang zalim, umpamanya memohon agar dituruti mukjizat yang menunjukkan keganalan, umpamanya menghilangkan buahnya yang durhaka atau karena berbagai ajab dan bencana. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqqa. Semua orang kafir memandirkannya dengan alasan yang sia-sia sehingga bisa melemahkan kebujuran. Semua orang musyrik memandirkan kebujuran dengan alasan-alasan yang kadang masuk akal, umpamanya hendak berbagai macam tanda keganalan Allah, bertakut keadaan para anu yang berdiam di gua, orang yang tulang ke tempat muncul dan ke tempat tinggalnya matahari, dan tentang roh dan yang sejenisnya. Buahnya melakukan yang demikian segan mematii dan memperlama kebujuran yang telah dihitamkan oleh para rasul. Ringkasnya,
rasul-rasul itu kadang disuruh oleh Allah sagan berdebat atau memandirkanmu. Buahnya disuruh sagan memberi kabar mengembirakan dan kabar menakutkan. Wattakhazu ayati wa ma unzirul huzwa. Buahnya itu menjadikan ayat-ayat ulun dan peringatan atau ancaman Allah sebagai buhan sabatan. Para musuh itu menjadikan semua ayat Allah yang sudah diturunkan kepada buahnya sebagai peringatan yang ditujukan kepada buahnya, akan tetapi buahnya menjadikan sebagai bahan sambatan. Sekian dari ulun. Mohon maaf apabila ada kata-kata ulun yang salah tadi, karena ulun manusia, tempat salah dan tempat kebenaran hanyalah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.